Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 7 Februari tahun 2024. Bacaan pertama dari kitab pertama Raja-Raja bab 10 ayat 1 sampai 10. Pada suatu ketika Ratu negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan. Maka datanglah ia hendak menguji Salomo dengan teka-teki. Ia datang ke Yerusalem dengan pasukan pengiring yang sangat besar, dengan unta-unta yang membawa rempah-rempah, sangat banyak emas dan batu permata yang mahal-mahal. Setelah ia sampai kepada Salomo, dikatakannya lah segala apa yang ada dalam hatinya kepada Salomo. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja tidak ada yang tersembunyi, yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Ketika Ratu negeri Sheba melihat segala hikmat Salomo dan rumah yang telah didirikannya, makanan di mejanya, dan cara duduk pegawai-pegawainya, cara pelayan-pelayan melayani dan berpakaian, minumannya dan kurban bakaran yang biasa dipersembahkannya di rumah Tuhan, maka tercenganglah ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Tetapi aku tidak percaya akan perkataan-perkataan itu sampai aku datang dan melihatnya dengan mataku sendiri. Sungguh setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku. Dalam hal hikmat dan kemakmuran, engkau melebihi kabar yang kudengar. Berbahagialah para istrimu, berbahagialah para pegawaimu yang selalu melayani engkau dan menyaksikan hikmatmu. Terpujilah Tuhan Allahmu yang telah berkenan kepadaku sedemikian, hingga ia mendudukan engkau di atas tahta kerajaan Israel. Karena Tuhan mengasihi orang Israel untuk selama-lamanya, maka ia telah mengangkat engkau menjadi raja untuk melakukan keadilan dan kebenaran." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus bab 7 ayat 14 sampai 23. Pada suatu hari, Yesus memanggil orang banyak dan berkata kepada mereka, "Dengarkanlah aku dan camkanlah ini. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskan dia. Tetapi apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya.
Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sesudah itu Yesus masuk ke sebuah rumah untuk menyingkir dari orang banyak. Para murid-murid berkata kepada Yesus tentang arti perumpamaan itu. Yesus menjawab, "Apakah kamu juga tidak dapat memahaminya? Tidak tahukah kamu bahwa sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya dia, karena bukan masuk ke dalam hati, tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban?" Dengan demikian Yesus menyatakan semua makanan halal. Yesus berkata lagi, "Apa yang keluar dari seseorang, itulah yang menajiskannya. Sebab dari dalam hati orang timbul segala pikiran jahat, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, hujat, kesombongan, kebebalan. Semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah murni hati asal tindakan yang baik. Saya sering mendengar para orang tua mendeskripsikan anak-anak mereka dengan kalimat seperti, "Dia anak yang baik, dia mendapat nilai bagus, suka berolahraga, dan memiliki banyak teman." Kita sebagai orang tua tergoda untuk menilai anak-anak dengan standar luar seperti nilai, kegiatan, dan popularitas. Kita tentu senang mendengar anak-anak lain menganggap anak kita menyenangkan untuk diajak bergaul. Pada saat yang sama, mungkin kita dapat melakukan kesalahan yang sering dikritik oleh Yesus kepada orang-orang Farisi dengan mengasumsikan bahwa kesesuaian eksternal secara otomatis sama dengan kebajikan internal. Hati yang adalah asal dari semua tindakan manusia perlu diolah dan dimurnikan setiap saat. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat dalam bacaan Injil hari ini ingin terlihat bersih di hadapan Tuhan karena tindakan dan penampilan lahiriah mereka. Sebelumnya dalam Markus 7, ahli-ahli Taurat yang sama mengkritik Yesus dan murid-muridnya karena tidak melakukan segala adat istiadat para tua-tua, dan Yesus dengan mengutip Yesaya berkata, "Mereka ini memuliakan aku dengan bibirnya, tetapi hatinya jauh daripadaku. Mereka menyembah aku dengan sia-sia. Ajaran mereka hanyalah peraturan yang diajarkan oleh manusia." Dalam menjelaskan lebih lanjut, Yesus menceritakan perumpamaan ini. Tidak ada sesuatu pun di luar diri manusia yang dapat membuatnya najis dengan masuk ke dalam dirinya. Sebaliknya, apa yang keluar dari diri seseorang itulah yang membuatnya najis. Yesus kemudian di dalam rumah mengatakan kepada murid-muridnya bahwa inti dari masalah ini yang sebenarnya adalah masalah hati.
Saudara-saudari terkasih, sebagai orang Katolik, kita juga bisa salah menilai praktik-praktik lahiriah dengan kekudusan batiniah. Jika seseorang pergi ke misa, menjadi sukarelawan di gereja, dan murah hati secara finansial, kita berasumsi bahwa mereka pasti kudus. Atau setidaknya, jika kita melakukan hal-hal tersebut, kita akan cukup kudus. Namun, kebaikan yang otentik dan kekudusan yang sejati muncul dari kebajikan dan cinta kasih. Ini tidak berarti bahwa kita harus meninggalkan praktek-praktek pengabdian lahiriah, tetapi kita harus terus berjuang untuk mencapai keaslian dengan menyelaraskan motif-motif batiniah dengan praktek-praktek lahiriah dan sebaliknya. Hanya Tuhan yang dapat mengubah hati kita dan menjadikannya bersih dan utuh melalui kuasa Roh Kudus. Seperti seorang dokter yang memeriksa luka sebelum mengobatinya, Allah melalui firman dan Roh-Nya pertama-tama menyingkapkannya sehingga kita dapat mengenalinya apa adanya dan berseru kepada belas kasihan dan anugerah-Nya untuk pengampunan dan kesembuhan. Roh kebenaran adalah penghibur. Roh memberi kita karunia kebenaran hati nurani dan karunia kepastian penebusan di dalam Yesus Kristus. Tuhan selalu siap untuk mengubah dan menyucikan hati kita melalui Roh Kudus-Nya yang berdiam di dalam diri kita. Kuasa dan kasih karunia-Nya memampukan kita untuk memilih apa yang baik dan menolak apa yang jahat. Semoga demikian. Amin.